Saat ini beras merupakan bahan pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Konsumsi beras semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Pemerintah pusat dan daerah berlomba-lomba mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan non-beras seperti umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan. Melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Barat telah mencanangkan gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan lokal non-beras di Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk mendorong ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Untuk menggali hal tersebut, episode Kalbar Aksaya kali ini akan mengangkat tema Gerakan Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal Non-Beras bersama Kepala Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Pangan merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia, dan beras menjadi jenis komoditas pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk dijadikan makanan pokok. Tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia menyebabkan munculnya rasa ketergantungan akan beras dan timbul kecenderungan untuk sulit menggantikan keberadaannya sebagai makanan utama sehari-hari. Selain menyebabkan ketidakseimbangan porsi menu harian, hal ini juga berpengaruh pada lesunya sektor UMKM yang mengolah sumber-sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, sukun, sagu, dan lainnya. Menyikapi ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir bahwa beras atau nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal lain yang nilai gizinya setara dengan beras. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat nomor 520-1665-DPPKH-C1 tentang Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal Non-Beras di Provinsi Kalimantan Barat. Gerakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui peningkatan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman guna menunjang hidup sehat, aktif, dan produktif. Selain itu, dengan diversifikasi pangan, petani akan lebih menganeka-ragamkan usaha taninya. Sektor UMKM dengan sumber daya alam dan kearifan lokal akan tumbuh berkembang, dan bisnis kuliner berbahan baku pangan lokal juga semakin banyak dan digemari. Diversifikasi pangan bukan hanya sekedar mengganti kebiasaan dan ragam konsumsi makanan sehari-hari, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Rinto Miak dan di studio sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan. Beliau adalah sebagai narasumber kita pada tema Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal Non-Beras di Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Bapak di studio kami. Selamat datang. Terima kasih, selamat siang. Ya Pak, di tema kita kali ini tentang kaitan diversifikasi konsumsi pangan lokal non-beras. Mungkin kita butuh penjelasan Pak, kaitan dengan gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan lokal non-beras. Itu maksudnya seperti apa Pak? Ya, kalau kita langsung kepada gerakan konsumsi pangan lokal, itu merupakan satu upaya ya untuk memantapkan, bahkan mungkin bukan hanya satu upaya, berbagai upaya untuk memantapkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, ya, bergizi, seimbang dan aman. Nah, kita mengenalnya menjadi B2SA. Dalam rangka memenuhi kecukupan gizi ya masyarakat Kalbar agar hidup sehat dan produktif ya, aktif dan produktif sebagaimana misi daripada Bapak Gubernur ya dalam RPJM-nya. Ya. Namun sebelum itu barangkali gerakan ini tentu didasari oleh satu fakta bahwa di Kalimantan Barat ya, kita masih menghadapi persoalan
isu stunting, ya. Nah, isu stunting ini sangat penting sekali untuk menjadi perhatian lintas sektor, bukan hanya di kesehatan, tapi juga termasuk sektor pendukung kayak kami di pangan, ya, lewat intervensi penganekaragaman ini. Karena kita tahu bahwa generasi stunting itu akan menjadi tumpuan, ya, regenerasi estafet kepemimpinan di negeri kita maupun daerah kita, paling tidak untuk 15, 12, 20 tahun yang akan datang. Nah, dengan posisi demikian, maka tentu saja isu stunting ini relevan di sini untuk dicoba dipecahkan lewat salah satunya adalah lewat pendekatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Nah, yang kemudian yang ingin saya jelaskan adalah bahwa menurut data nasional, ya, RPJM nasional, prevalensi stunting kita itu menurut data Rikesda tahun 2018 itu posisinya pada tahun 2018 itu mencapai 30,8%. Dan kita ingin tekan, ya, pada akhir RPJM 2024 nasional, dan sekitar kita sama lah mungkin sekitar di Kalbar ini itu menjadi hanya 19%. Tentu ini memerlukan sebuah kerja keras, ya, karena sekali lagi diversifikasi ini merupakan salah satu pilar, ya, yang memang kita sodorkan lewat konsep nasional maupun daerah, kontribusi dari Kementerian Pertanian, ya, untuk mengatasi masalah isu stunting ini. Nah, penganekaragaman konsumsi pangan non beras ini bukan berarti kita itu berubah beras. Ya, berubah lalu makannya tidak lagi beras, tidak, tapi adalah mengurangi, ya, ketergantungan konsumsi beras dan terutama terigu yang selama ini itu membebani negara kita. Beras tentu saja menjadi beban, ya, walaupun kita memang mengklaim, ya, swasembada, ya, meskipun ada impor juga, ya, tetapi juga sekali lagi kita akan dihadapkan pada masalah-masalah tantangan yang terberat ke depan itu berkaitan dengan kemampuan sumber daya lahan kita, ya, berkompetisi dengan sektor-sektor lain, yaitu terjadinya pengurangan lahan-lahan produktif, ya, untuk kebutuhan kegiatan ekonomi yang lain, ya, baik untuk pabrik, bangunan dan segala macam, untuk jalan, ya, jalan tol itu luar biasa itu pengurangannya. Nah, dengan demikian selain terus dilakukan upaya-upaya intensifikasi untuk menjamin produktivitas kita tetap dari tahun ke tahun lebih baik, tapi juga pada satu sisi sebagai balance-nya harus ada upaya mengurangi konsumsi beras tadi itu. Nah, kemudian demikian juga dengan tepung terigu, ya. Kita tahu bahwa sumber karbohidrat masyarakat kita itu selain beras yang menjadi makanan pokok, itu kita mengenal hampir di semua kehidupan, dari kota sampai desa, dari anak-anak sampai orang dewasa, ya, tidak terlepas dari produk yang berbahan baku terigu. Dan kita tahu sama-sama terigu ini komponen impornya luar biasa, 100%, karena tidak mungkin kita hasilkan di Indonesia. Nah, berapa belanja negara yang dihabiskan untuk mengadakan terigu ini. Nah, dengan posisi penganekaragaman ini sangat strategis, ya. Satu sisi adalah isu stunting, ya, yang fundamental, tapi juga ada aspek ketahanan pangan juga di situ, ya, mengurangi konsumsi beras dan sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan kita kepada produk-produk impor, ya, terutama dari tepung terigu. Ya. Pak, untuk ini kan sudah dilakukan surat edaran gubernur, ya, Gubernur Kalbar terkaitan tentang diversifikasi konsumsi. Ini sejauh ini sudah sampai di mana, Pak, untuk ini edaran beliau tersebut? Iya, jadi sebenarnya isu mengenai surat edaran ini memantapkan kembali, ya, dasar hukum untuk melakukan upaya diversifikasi ini jauh, ya, sudah ada sejak kita memiliki Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Kemudian dimunculkan, ya, satu peraturan presiden, ya, Perpres
luar biasa. Presiden memberikan dukungan yang luar biasa dengan menerbitkan Perpres nomor 22 tahun 2009 ya, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 ya tahun 2019 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi. Lalu diikuti oleh Pergub bahkan ya tahun 2010 nomor 9 tahun 2010 mengenai petunjuk pelaksanaan gerakan penganekaragaman percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dan kemudian secara berturut-turut dalam waktu 4 tahun ya dengan jeda waktu yang berbeda, yaitu sejak tahun 2010 ada surat edaran dari gubernur ya 2010 ini di era sebelumnya, dan terakhir surat edaran terbaru itu tertanggal 16 Juli nomor 520 ya, tentang sekali lagi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal non beras, kali ini dipertegas di Kalimantan Barat ya. Nah, dasar hukumnya sangat jelas. Nah, tentu saja spirit dan dasar hukum yang digunakan untuk mendorong ini luar biasa sebenarnya. Hanya memang terus kita berharap ini bergayung sambut ya, dengan dasar hukum yang sama oleh kabupaten kota. Nah, ini terus kita masih terus berusaha ya, tak bosan-bosannya mendorong kabupaten kota juga bisa menerbitkan regulasi ya setingkat peraturan bupati atau peraturan wali kota atau bahkan mungkin instruksi atau surat edaran yang sejenis, supaya gerakan ini betul-betul menjadi bukan milik elit, tapi menjadi bagian daripada, sekali lagi seperti gerakan itu menjadi bagian budaya kita, menjadi kebanggaan kita, seperti itu. Nah, untuk kita ketahui bahwa kita memiliki resources-nya ya yang luar biasa ya. Kita punya begitu banyak sumber daya ya alternatif yang ada di Kalbar saja ya. Kita punya tentu saja yang khas di sini adalah sagu ya, walaupun mungkin hanya di sebagian wilayah saja kan. Kemudian yang kedua adalah ubi kayu ya. Bahkan secara nasional kita itu terekam sebagai salah satu provinsi yang sentra ubi kayu juga. Ubi jalar ya sejenis itu juga di sebagian kabupaten. Dan di daerah-daerah tertentu seperti Mempawah ya, bahkan kita mengenal pisang ya yang sampai diekspor itu kan. Nah, hanya sayangnya diekspor dalam bentuk masih dalam bentuk mentah kan gitu kan. Juga jagung ya, daerah-daerah tertentu seperti Sanggoledo, bahkan sekarang juga berkembang ke Sanggo, ke Landa sebagai jagung ya. Walaupun jagung ini sebagian bisa digunakan untuk sumber pakan di peternakan. Ya, jagung manis terutama saya kira familiar sudah di lingkungan kita. Talas, nah ini yang ngetren sekarang ini ya. Saya kira pimpinan kita Pak Gubernur sangat concern dengan talas nih. Talas Singkawang istilahnya atau talas Pontianak, dan banyak dikembangkan bukan hanya di Kuburaya, di Mempawah, bahkan di Sambas. Ya, sementara yang dikembangkan di Singkawang sendiri tidak terlalu banyak sebenarnya. Daerah sentralnya itu di 3 kabupaten itu, yaitu Kuburaya, Mempawah, dan di Sambas ya. Ini menjadi sebuah kebanggaan ya. Kita sependapat dengan Pak Gubernur karena talas kita itu besar ukurannya dibandingkan talas yang selama ini populer seperti talas Bogor ya, seperti itu. Nah, kita punya resources seperti ini dan tentu ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk mendorong ya partisipasi semua pihak bisa ikut serta ya dalam gerakan ini dan menjadikan sekali lagi kita ini memiliki ragam pangan lokal yang sehat yang diperlukan oleh masyarakat kita. Di balik itu semuanya sebenarnya untuk bisa menjadi sebuah gerakan ini harus ada 2 syarat penting ya. Ya, yang pertama
bahwa gerakan ini harus sampai dimengerti dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Itu berarti kuncinya adalah di strategi dalam rangka advokasi, sosialisasi, kampanye, dan segala macam ya. Promosi dan segala macam. Jadi ini menjadi bagian yang harus dikerjakan bersama-sama oleh semua pihak, bahwa ya itu penting. Ini penting kita pahami dan itu perlu karena kita memilikinya. Kan gitu kan. Dengan alasan tadi ada stunting, ada isu soal ketahanan pangan kan gitu. Kalau ini bisa dipersepsikan yang sama ya, atau semakin baik dari seluruh elemen masyarakat, elit maupun yang ada di daerah-daerah ya, anak-anak sampai kepada orang dewasa, saya kira maka kita akan menginjak tahap kedua, yaitu apa? Ya setelah mereka punya kesadaran ya, dan tentu diharapkan lalu ada kemauan, maka pertanyaannya produknya ada enggak? Iya. Kan? Nah dalam konteks ini tadi pertanyaan tadi itu di sini, maka mereka harus simultan ya, begitu permintaannya ada, maka produknya harus ada. Karena sebaliknya juga, kalau nggak balance nih, produknya ada, permintaan tidak ada. Maka bisa kebayang, siapa yang akan tahan untuk menjalankan bisnis pangan lokal, ya kan? Pada saat permintaan tidak ada. Nah, sementara kita tahu korporasi-korporasi besar di bidang pangan yang berbasis tepung terigu, itu membelanjakan luar biasa besarnya biaya untuk promosi itu. Kalau kita lihat di televisi, ya kan, hampir ya prime time-nya itu diisi iklan-iklan yang gitu, yang luar biasa intensnya ya, untuk bisa membangun image, membranding produknya itu masuk ke dalam ya jiwa seluruh audiens itu kan. Iya. Nah sementara kita tentu sangat jauh lah harapan. Nah tentu tidak berarti kita kehilangan harapannya. Sekali lagi upaya ke arah sana ada. Nah salah satu contohnya kami menerbitkan apa yang disebut dengan Puspaloka di sini, ya, Puspaloka, Pusat Layanan Pangan Lokal, ya. Ini di Provinsi Kalbar ya Pak? Provinsi Kalbar. Ini inisiasi kita ya sejak tahun 2017 bagaimana menghimpun para pelaku-pelaku UMKM ya untuk dengan inovasinya, dengan kreativitasnya untuk menciptakan menu, ya, menciptakan bahan olahan yang tentu memenuhi selera pasar. Iya. Ya. Jadi sekarang ini posisinya adalah sejumlah daftar ya, lebih kurang mungkin sekitar 30-an barangkali ya, pelaku usaha di Kota Pontianak dan sekitarnya ini yang memiliki kesiapan untuk menghasilkan beragam menu lokal ya, yang tidak kalah menariknya untuk disajikan, ya kan. Nah, tentu saja ini tidak juga akan jalan manakala edukasi, ya toh, yang tentu didukung oleh semua elemen ya, dan tidak mungkin cuma sekali ini menjadi bagian, namanya dibudayakan ya. Memang harus menjadi bagian yang harus diupayakan terus sehingga mereka-mereka ini merasa punya harapan lah untuk terus mengembangkan ya produknya seperti itu. Pak, ini mungkin ada kendala atau ada semacam hambatan gitu Pak dalam proses percepatan diversifikasi konsumsi pangan non beras. Mungkin ada kendala Pak yang sulit itu untuk dilakukan. Ya, pertama kalau dari sisi saya ambil dua posisi tadi ya, sisi untuk advokasi, sosialisasi, kampanye tadi. Ini tentu kalau kita mau mengimbangi seperti korporasi itu kan dibutuhkan biaya yang sangat besar. Kita tidak mungkin melakukan hal yang sama, tapi kita bisa lewat komitmen kepemimpinan ya di semua level ya. Ini presiden sudah, menteri sudah, gubernur sudah kan gitu kan. Tinggal daerah. Bagaimana kita dorong juga kabupaten seperti itu. Nah, dengan posisi seperti itu maka efisiensi dalam rangka mencapai target sosialisasi itu bisa lebih efisien ya. Kita memang tidak mungkin mengimbangi apa yang dilakukan korporasi.
Yang kedua, hambatan yang kedua adalah ini soal ini berkaitan dengan juga yang pertama, yaitu soal image ya, soal image yang memang lewat promosi yang gencar dari korporasi itu lalu budaya yang mestinya asli kita miliki ya, orang-orang tua kita dulu. Nah itu sekarang lalu tidak tampil lagi, karena yang tampil yang kemudian ada budaya makanan siap saji yang dipromosikan oleh korporasi itu. Nah sebenarnya budaya-budaya makan aneka ragam ini sebenarnya budaya leluhur kita, ya, yang dulu pada saat teknologi belum ada itu ya sudah given ada. Ya, sudah ada. Nah dan itu sehat ya, itu sehat diakui. Kalau kita bicara sekarang situasi yang unik ya, justru para wisatawan asing itu kalau ingin cari sesuatu yang unik seperti itu. Nah justru ini yang kemudian oleh masyarakat kita sebagian sekarang lewat gencarnya promosi korporasi itu lalu bisa di branding yang lebih keren itu yang sekarang tampil di televisi. Padahal belum tentu yang keren di branding televisi sekarang itu yang sehat kan gitu kan. Memang tampilannya keren tapi belum tentu sehat. Tapi makanan kita, keanekaragaman kita itu sehat, ya, yang menjadi warisan budaya leluhur kita. Itu salah satu kendalanya. Yang ketiga tentu saja ini berkaitan dengan konsep korporasi ya. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan makanan ringan atau makanan fast food ya yang sekarang begitu marak di perkotaan ini begitu cepat ya tadi karena mereka merancang sedemikian rupa industri pengolahannya ya, industri makanannya itu dalam skala korporasi ya, termasuk penyediaan pengamanan bahan bakunya, teknologi pengolahannya, teknologi penyajiannya, bahkan soal efisiensi di biayanya, bahkan sampai ke marketingnya ya kan, begitu masifnya. Nah kita punya bahan baku, tetapi sekali lagi untuk bisa naik kelas menjadi sesuatu yang menjadi line produk yang akan dibidik menjadi sebuah fokus jenis makanan lokal yang mau dikembangkan, ini juga harus ditata ketersediaan bahan bakunya ini. Contoh talas misalnya, betul kita punya talas ya, tetapi apakah bisa setiap saat tersedia di pasar itu dalam jumlah misalnya 10 ton setiap hari ya, karena barang ini bukan barang yang bisa disimpan. Kan gitu toh. Kalau tepung terigu ya ini barang segar. Nah begitu dinaikkan kelas menjadi tepung misalnya, ini kita juga membutuhkan teknologi ya, peralatan sarana yang bisa menjamin talas tadi itu bisa menjadi tepung. Seperti juga di mokaf sekarang nih, ubi kayu. Kita di Landak, di Bengkayang ya, kemudian di Kapuas Hulu ya, itu mereka punya lahan ubi kayu, tetapi sekali lagi tentu terbatas pemanfaatannya kalau kemudian hanya berbentuk ubi saja. Tapi kalau kemudian kenapa tidak bisa disimpan lama? Ini harus ditepungkan. Ya, nah teknologinya sudah ada, misalnya menjadi tepung tapioka dan tepung mokaf yang dari sana bisa dikembangkan beragam aneka produk pengganti tepung terigu. Nah sekali lagi ini membutuhkan sebuah upaya bersama ya, komitmen bersama untuk bisa. Setidaknya ada 3 tadi kendala yang muncul. Untuk pengolahnya sendiri Pak, mungkin di Kalbar ini? Kalau pengolahan sekali lagi ini yang bisa kita lakukan tuh dua-duanya sebenarnya bisa dilakukan ya. Tentu skalanya terbatas, yaitu pengolahan segar ya, pengolahan pangan lokal dari apa saja lah, talas ya, kita bisa menemukan ragam kearifan lokal di sini, bagaimana talas itu bisa diolah tanpa memerlukan sebuah proses yang rumit ya. Dan itu bisa dilombakan sedemikian rupa. Pisang juga demikian. Jadi ini yang kita dorong ya, dibandingkan misalnya diolah menjadi skala industri.
Karena itu energinya lebih besar lagi ya, biayanya lebih besar lagi. Di tengah prioritas kita secara provinsi maupun nasional, kita memang masih perlu energi besar untuk menggenjot produksi padi, kan gitu kan? Karena produksi padi ini menjadi makanan pokok Kalbar. Nah sehingga prioritas-prioritas yang mengarah kepada detail seperti ini memang porsinya memang tidak sebesar di padi. Kemudian yang kedua adalah jadi setelah panganan segar ya yang bisa disajikan dengan mudah. Cuman kelemahannya tadi kalau panganan segar ini stok bahan baku harus ready ya. Dan yang pesan langsung diberikan. Nah, tidak bisa disimpan kelemahannya. Nah yang bagus tentu saja bahan-bahan baku itu mesti diolah menjadi tepung dulu. Baru. Nah, setelah tepung, barulah kita akan bertanding dengan tepung terigu tadi itu ya, yang bisa dari situ bisa mensubstitusi komponen terigu dari beragam aneka makanan. Iya. Nah, cuman tentu tantangannya tidak mudah karena kalau efisiensi produksi pabriknya atau industrinya itu kecil, maka memang unit cost ya persatuan output tepung itu masih akan lebih mahal dibandingkan terigu. Ini luar biasa, tepung terigu itu begitu dimanjakan ya, begitu efisien ya. Ya, sementara kalau kita bisa bikin tepungnya, cuman mungkin problemnya kualitas. Bukan hanya soal kualitas, unit cost-nya masih belum cukup efisien ya. Ya Pak, ini menarik sekali Pak. Mungkin ada harapan terhadap stakeholder yang ada di Kalbar terkait dukungan dalam mensukseskan gerakan ini Pak. Iya tentu saja dengan surat edaran gubernur ya yang didasarkan pada aturan-aturan mulai undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden kan segala macam. Kita ingin mendorong ya bagaimana minimal ya dalam satu hari itu kita berobsesi ini mudah-mudahan ya kita akan dorong kemungkinan ke arah situ kepada Pak Gubernur dan para Bupati. Satu hari itu seperti tanggal 17 Agustus ya. Ya. 17 Agustus diperingati semua nih. Sama, satu hari kita bisa pilih waktunya ya di mana menu hari itu ya kalaupun tidak 3 kali sehari ya kan. Satu kali saja ya apakah itu sarapan semua berkomitmen dimulai dari elit pemerintahannya gitu. Kemudian para pelajar ya dan tentu nanti himbauan kepada perusahaan-perusahaan itu pada saat itu kita konsumsi panganan lokal ya. Tentu ini harus dipersiapkan bukan hanya sekedar sebuah harapan seperti itu karena gerakan seperti itu tentu membutuhkan ketersediaan logistiknya ya yang siap. Bahkan setelah itu bisa dikembangkan di up misalnya. Kalau tadinya setahun sekali, ya kan? Bagaimana kalau misalnya menjadi setahun 2 kali, ya? Satu upaya bersama. Kalau perlu di zaman Fitcon seperti ini kan, ya toh, maka posisi ketersediaan kesiapan dari seluruh elemen itu, bupati misalnya kan, di pendopo dia, ya dengan mengumpulkan para elitnya di sana. Perusahaan, ya, BUMN, BUMD kan gitu ya, sekolah-sekolah dengan posisi Fitcon seperti sekarang ini, kita bisa lalu melakukan satu gerakan yang termonitor langsung, ya bukan hanya sekedar suratnya jalan, tapi juga lalu dilakukan ya, katakanlah satu menu ringan saja ya, misalnya apa ya yang singkong rebus, atau mungkin yang lebih menarik sebenarnya saya punya banyak caption di sini. Jenis makanan-makanan yang ya seperti ini ya dadar ubi ungu ya atau mungkin apa itu yang sering dipakai yang dari singkong itu yang ada ada klepon misalnya kan klepon dengan kopi panas gitu ya kopi bubuk itu kan. Itu menjadi sebuah gerakan bersama dimanfaatkan, bayangin sekalbar ya seluruh elit pemerintahannya, seluruh sekolah-sekolah kan gitu kan,
dan seluruh perusahaan itu melakukannya. Itu berarti, dan kemudian itu bisa direplikasi menjadi gerakan kedua dan ketiga, kan gitu kan. Seperti itulah harapannya. Jadi tentu harapannya bukan sekedar seremoni biasa, tapi itu betul-betul menjadi bagian daripada gerakan kesadaran kita untuk memang mencintai lah pangan lokal kita ya, untuk saya kira untuk kemaslahatan kita juga ya, dan masyarakat Kalbar juga. Dan untuk masyarakat sendiri Pak, bahwa meningkatkan konsumsi pangan lokal non beras. Iya. Pangan lokal ini memerlukan sebuah gerakan bukan hanya dari pemerintahnya ya, institusi kayak kita, dinas, bahkan organisasi-organisasi apa saja, termasuk di sini tentu yang potensial PKK dan wanita gitu kan. Kalau di militer itu ada apa namanya, Dharma wanitanya tentara itu Kartika, kira-kira gitulah ya. Bayangkari segala macam ya. Nah, semua lah itu ya. Karena mereka adalah unsur-unsur yang sangat berpengaruh di rumah tangga. Ya. Dan kalau itu gerakannya sampai ke bawah ya, sampai ke kabupaten, kecamatan, desa ya kan. Sampai ke RT ya, kader-kader, kan ada kader PKK ya kan gitu ya. Maka tadi edukasi itu dibangun dulu. Dengan satu kesadaran bahwa membuat pengadagraman lokal itu bisa memanfaatkan pekarangannya, kan gitu. Bukan sesuatu yang harus dia belanja ke supermarket. Dia menanam ubi di pekarangannya, kan gitu kan. Menanam buah-buahan, sayur. Jadi konteks pangan lokal ini tidak melulu berupa karbohidrat ya. Memang mengurangi beras. Tetapi dalam konteks pola pangan sehat itu bukan hanya karbohidrat yang kita ingin, tapi juga ada peningkatan konsumsi sayur dan buah. Dan itu terjawab pada saat masyarakat di pedesaan itu menanam di pekarangannya. Kan itu. Memanfaatkan lahan kosong ya. Iya. Nah, dengan demikian jelas edukasi lalu bertemu dengan ketersediaan. Ya, ketersediaannya bahan bakunya ada, termasuk juga pengolahan sederhananya yang tidak perlu memikirkan bagaimana supaya jadi tepung. Diolah saja sederhana dengan aneka topping segala macam ya. Lalu menjadi makanan yang menarik disajikan di rumah tangga itu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita tentu secara bertahap bahkan secara progresif ya, asal semua pihak punya fokus yang sama, kita bisa mewujudkan ya satu peningkatan konsumsi pangan lokal kita yang berbasis sumber daya pangan lokal kita, gitu, dan sekaligus menyelesaikan banyak hal tadi, yaitu kalau itu bisa bergerak di seluruh pedesaan kita, di desa mandiri, maka tentu saja prevalensi stunting itu akan bisa kita tekan ya. Kemudian ketergantungan kita kepada beras ya secara bertahap bisa dikurangin, ya kan? Dan juga ketergantungan kita pada tepung terigu juga bisa berkurang, dan terjadi peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal yang juga membuat ketahanan ekonomi keluarga. Kenapa? Ya tadi mereka nggak perlu belanja, kan, menggunakan uangnya untuk sesuatu pangan yang sebenarnya bisa dihasilkan dari pekarangannya sendiri, dan juga sehat karena tadi penganekaragaman itu memenuhi prinsip pola pangan harapan, yaitu bukan hanya bertumbuh kepada karbohidrat, tapi juga bertumbuh kepada sayur-sayuran, bahkan sumber-sumber protein nabati yang lainnya, kan, yang bisa tersedia di pekarangan. Iya, baik Pak, menarik sekali Pak. Mungkin ini dialog kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak di studio ini. Baik pemirsa, demikian kabar saya pada kali ini. Saya Rinto Mia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semangat Aksaya!